Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sinta, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psiki yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Psikologi juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai jiwa manusia atau lebih sering disingkat sebagai ilmu jiwa manusia. Para ahli juga berpendapat mengenai pengertian dari ilmu psikologi, di antaranya sebagai berikut. Menurut Aristoteles berpendapat bahwa ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Menurut Gerungan berpendapat bahwa ilmu jiwa mencakup segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, hayalan, dan spekulasi mengenai jiwa yang dimaksud. Dan yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau berpendapat bahwa jika diartikan sebagai suatu kekuatan yang menjadi penggerak manusia, jiwa tidak akan dimiliki manusia. Dapat dipastikan individu atau seseorang tersebut tidak akan bisa hidup, yang berarti tubuh badannya berupa mayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah psikologi. Pada awalnya, psikologi merupakan cabang dari ilmu filsafat. Psikologi semenjak awal pertumbuhannya hingga pertengahan abad ke-19 lebih banyak dikembangkan oleh para pemikir dan ahli-ahli filsafat yang hidup di zamannya. Pemikiran para ahli filsafat tentang psikologi saat ini kurang dilandasi pengamatan konkret, sehingga sebenarnya sebagai ilmu kurang dapat dipertanggungjawabkan. Teori-teori yang mereka ciptakan lebih banyak yang didasarkan pada pengalaman pribadi dan pengertian yang sifatnya sepintas lalu. Pada perkembangan berikutnya, dalam mempelajari ilmu psikologi diperlukan suatu metode ilmiah untuk menjamin objektivitasnya sebagai ilmu yang ilmiah. Metode yang digunakan adalah metode empiris. Penggunaan metode empiris dalam setiap penelitian psikologi tersebut dapat menyokong kemajuan psikologi sehingga dapat sejajar dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Di sini psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, yaitu adalah seorang psikolog dapat mengukur atau melihat apa yang dipelajari oleh manusia dan mendengar, mencatat apa yang dibicarakan oleh orang lain. Jadi seorang psikolog, seorang yang bisa yang menguasai ilmu psikologi itu bisa mengambil, bisa mendapatkan segala apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi setiap perilaku apa yang dilakukan oleh orang lain itu bisa difahami, bisa didapatkan oleh seorang psikolog atau orang yang bisa paham atau bisa menguasai ilmu psikologi. Nah, terus oleh karena itu seorang psikolog dapat mengambil tentang perasaan, sikap, pikiran, dan proses maupun mental yang lain yang ada di balik perilaku manusia lain. Jadi di sini seorang psikolog bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri orang lain atau di dalam diri individu lain. Bisa tentang perasaan, tentang pikiran, ataupun mental-mental yang lainnya. Ataupun tentang yang lainnya yang bisa saja sesuatu tersebut disembunyikan oleh orang lain tersebut. Disembunyikan dari kita maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi segala apa yang disembunyikan oleh orang lain dari kita, itu seorang psikolog bisa memahami isinya apa. Isi dari yang disembunyikan itu apa. Jadi beruntunglah orang yang bisa psikologi. Karena banyak yang mengatakan bahwa seorang psikologi itu seperti seorang peramal. Jadi bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri orang lain. Nah, ini juga bisa, tapi ini juga bisa diterapkan
ketika menjadi seorang guru ataupun tenaga pendidik. Jadi misalkan guru terhadap siswa. Nah, jika seorang guru tidak dapat mengetahui atau mengukur seberapa paham dari siswanya tersebut, maka ini tidak akan sinkron antara guru dan siswa. Maksudnya apa? Misalkan seorang guru tidak memahami seberapa tolak ukur kemampuan siswa tersebut dalam memahami sebuah pelajaran. Gurunya misalkan gurunya langsung saja menyampaikan materi ini tanpa mengetahui dengan menghiraukan kemampuan dari siswa tersebut. Jadi ini akan memberatkan di siswa. Pun dengan gurunya juga nanti akan berpikir-pikir ini bagaimana seterusnya. Nah, jika seorang guru dapat memahami seberapa kemampuan siswa tersebut dalam memahami sebuah pelajaran, nanti akan mudah. Misalkan siswa ini segini, kemampuannya si A segini, kemampuannya si B segini. Nah, ini nanti bisa dibedakan. Jadi ketika guru menyampaikan kepada siswa si A misalkan, kepada siswa si A, maka akan mudah. Oh segini, berarti saya harus menyampaikannya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi akan mudah. Jadi di gurunya pun mudah dan di siswanya pun mudah dalam memahami gurunya, memahami materinya. Jadi seperti itu kegunaan dari ilmu psikologi ini. Terus dengan cara tersebut, mental internal atau mental dalam diri seseorang akan dapat dipelajari melalui apa yang dilakukan orang, yaitu perilaku individu tersebut. Jadi segala mental, baik mental dalam maupun mental luar, itu bisa dipelajari dengan ilmu psikologi ini. Jadi melalui perilaku seseorang, kita dapat memahami dan mempelajari proses mental dalam atau mental internal dari diri seseorang yang mungkin disembunyikan dari kita. Nah, jadi itu penjelasannya. Mungkin sedikit itu penjelasannya dari saya untuk mengenai psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Karena psikologi pada dasarnya adalah ilmu tentang jiwa manusia. Perkenalkan, nama saya Roseviana. Saya dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu psikologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Berdasarkan sejarah, ilmu psikologi berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, serta ilmu psikologi sangat berguna dan dapat membantu ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya itu terdiri atas beberapa macam. Yang pertama yaitu hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu sosiologi. Manusia sebagai makhluk sosial juga menjadi objek dari sosiologi, karena ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, baik psikologi maupun ilmu sosiologi yang membicarakan tentang manusia itu sangat berhubungan dan berkaitan. Contohnya yaitu untuk membantu interaksi dan komunikasi manusia. Dalam sebuah interaksi dan komunikasi, terjalin hubungan antara dua individu serta lingkungan di sekitarnya yang juga mempengaruhinya. Oleh karena itu, semua komponen ini mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga semakin terlihat bahwa hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu sosiologi itu cukup erat jalinannya atau hubungannya.
Kedua yaitu hubungan ilmu psikologi dengan ilmu ekonomi. Dalam ilmu ini mempelajari tentang proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh orang-orang atau manusia yang terlibat dalam proses perekonomian, misalnya dalam penjual, pembeli, produsen, distributor, bank, modal pasar, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu dalam membuat keputusan. Dalam psikologi sosial, pemerintah bisa mengenali gejala-gejala perekonomian yang tidak sehat di dalam masyarakat. Hal ini juga akan berguna untuk membantu pemerintah mengetahui kapan harus mengintervensi pasar ataupun terjun langsung untuk membuat perekonomian lebih baik lagi. Sehingga hubungan ilmu psikologi dengan ilmu ekonomi memiliki hubungan yang juga sangat membantu dalam ilmu perekonomian. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu psikologi dengan ilmu hukum. Ilmu ini mempelajari tentang bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan yang terkait dengan psikologi. Karena kebenaran dan keadilan itu sangat subjektif dan karenanya bersifat psikologis. Contohnya yaitu untuk membantu menentukan kelanjutan proses hukum. Maksudnya yaitu proses hukum yang dilanjutkan atau tidaknya dengan memperhatikan kondisi psikis terdakwa. Psikologi akan memegang peran penting dalam hal ini. Karena apabila tidak ada aspek psikologi yang terlihat, bisa saja proses hukum akan lebih kacau. Bayangkan saja apabila seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan diproses secara hukum. Ini tentu akan membuang banyak waktu, banyak informasi yang tidak relevan yang didapatkan nantinya, sehingga menjadikan proses hukum yang berlangsung menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, ilmu psikologi juga sangat diperlukan dalam proses hukum. Yang selanjutnya yaitu hubungan ilmu psikologi dengan antropologi. Antropologi mempelajari perilaku manusia secara sistematis, dan ilmu antropologi juga mempelajari perilaku manusia secara kelompok-kelompok. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu antropologi. Antropologi mempelajari tentang perilaku manusia secara sistematis, dan juga antropologi mempelajari perilaku manusia dalam kelompok-kelompok etnik. Kegunaannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup. Ketika seseorang dapat memahami ilmu antropologi, psikologi secara baik, maka secara tak langsung ia bisa meningkatkan taraf hidupnya. Mengapa demikian? Sebab ia mampu menjadi seorang yang lebih peka, mengerti kejiwaan dan perilaku orang lain. Dengan demikian, dia pun
mudah diterima di lingkungan. Di samping itu juga, ilmu ini mencakup tentang bahasa, budaya, sosial, dan sejarah yang sangat berguna dalam menambah wawasan, yang mana akan membantu interaksi yang lebih baik antar daerah, etnis, bangsa, ataupun negara. Yang selanjutnya yaitu hubungan ilmu psikologi dengan kedokteran dan keperawatan. Psikologi membantu para dokter. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu kedokteran dan keperawatan. Psikologi membantu para dokter dan perawat untuk menjalin pendekatan yang baik terhadap pasien-pasiennya. Bagi dokter, psikologi membantu menemukan penyebab non-medis yang tidak ditemukan gejala-gejalanya secara medis dalam rangka mengatasi penyakit. Sedangkan bagi para perawat, psikologi membantu cara pendekatan yang baik dalam merawat. Sedangkan bagi para perawat, psikologi membantu cara pendekatan yang baik terhadap pasien dan membantu memperbaiki kondisi fisik atau psikis pasien untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu psikologi dengan arsitektur dan tata kota. Dalam ilmu psikologi ini sangat membantu para arsitektur untuk membuat rumah yang nyaman bagi penghuni-penghuninya dan membantu menyusun kota atau permukiman yang sesuai dengan pola perilaku warga atau pemukimnya. Kegunaannya yaitu untuk menentukan desain ruangan sesuai kepribadian. Maksudnya, kepribadian berpengaruh pada desain arsitektur ruangan sesuai psikologi pribadi. Misalnya, individu dengan kepribadian eksternal itu akan merasa bahwa segala sesuatu lebih ditentukan oleh hal-hal di luar dirinya. Sebaliknya, jika individu dengan kepribadian internal, maka ia akan merasa bahwa segala sesuatu ditentukan oleh hal-hal di dalam dirinya. Oleh karena itu, hubungan antara ilmu psikologi dengan arsitektur dan tata kota sangat berguna dalam menentukan desain-desain ruangan atau rumah sesuai dengan kepribadian seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan keterkaitan ilmu psikologi dengan kesehatan dan kesejahteraan mental. Hubungan antara kebutuhan psikologi dengan kesehatan mental sangat erat dan keterkaitan. Seseorang yang hidupnya bahagia, tentram, sejahtera tentu dapat berperilaku semestinya.
Namun sebaliknya, jika psikologi seseorang sudah terganggu, maka kesehatan mental akan terganggu. Jika salah satu kebutuhan manusia itu terganggu, maka kesehatan mentalnya itu pun juga akan terganggu. Jika kebutuhan fisik manusia itu terpenuhi, tetapi psikologisnya tidak terpenuhi, maka mentalnya pun tidak akan sehat. Jadi, kebutuhan manusia antara kebutuhan fisik dan psikologi itu saling berkaitan, mengingat bahwa pembahasan ilmu psikologi itu berkaitan dengan aspek-aspek jiwa yang ada pada manusia. Sedangkan kesehatan mental menyumbang tentang aspek jiwa yang sehat. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.